Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah itu jangan sampai kita niku malu ketika sedekah yang bisa kita keluarkan itu jumlahnya cuma sedikit. Karena sedekah itu memiliki dua unsur. Pertama adalah kadar, yang kedua keikhlasan. Jadi misalkan kula panjenengan hanya mampu sedekah jumlahnya sedikit, niku tidak perlu minder. Oke, boten perlu minder, tidak perlu malu. Insya Allah ketika kita sekalian sedekah walaupun jumlahnya sedikit dengan ikhlas, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, la tastahyu min i'ta'il qalili fa inal hirmana aqallu min. Janganlah kalian merasa malu dari memberi yang jumlahnya cuma sedikit, karena sesungguhnya al-hirman, orang yang tidak memberi sama sekali, aqallu min, itu lebih sedikit lagi dari yang memberi dengan jumlah yang sedikit tadi. Artinya ngeten nggih, menawi kula panjenengan bisa sedekah walaupun cuma sedikit, tidak masalah, mboten masalah seperti itu, daripada tidak orang yang tidak sedekah sama sekali, ngeten nggih. Gitu. Daripada tidak sedekah sama sekali, lebih baik napa kula jenengan sedekah semampunya walaupun cuma sedikit, itu masih lebih baik daripada tidak sedekah sama sekali. Yang penting kula panjenengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedekah yang jumlahnya cuma sedikit menika nanti di hari kiamat timbangannya adalah sangat besar dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih ngeten Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang sedekah-sedekah yang cuma sedikit menika, kuantitasnya ataupun kadarnya cuma sedikit menika, biasanya pun tingkat keikhlasannya malah lebih kuat daripada sedekah sing napa jumlahnya besar. Artinya ketika kula jenengan sedekah dengan jumlah yang kecil napa sedikit, niku biasanya untuk ikhlas lebih mudah, lebih gampang daripada misalkan sedekah sing jumlahnya terlalu banyak. Ya sing ideal niku yang bagus nggih, sedekah dengan jumlah yang besar dan ikhlas. Itu ideal, tapi kan enggak setiap napa kula panjenengan semua niku bisa seperti itu gitu. Tapi nggih semampune, yang penting ikhlas, insyaallah niku akan menjadi sebuah timbangan amal solih kula panjenengan nanti ketika sudah wafat. Oke, ketika sudah wafat niku yang akan menemani kula panjenengan walaupun cuma sedikit menika. Ya, karena ikhlas. Itu yang akan menemani kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita bisa budidayakan, kita tradisikan, kita biasakan untuk sedekah. Walaupun cuma napa? Cuma kecil, cuma sedikit. Tapi insyaallah niat yang ikhlas akan membesarkan sesuatu yang kadarnya cuma sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya enten kaidah nggih, enten kaidah, enten menurut para ulama niku kaidahnya berbunyi ngeten. Mala sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Atau sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan ditinggal semua. Artosipun ngeten, nek misalnya kula jenengan ndak mampu sedekah banyak, nggih ampun malah mboten sedekah, ngoten nggih. Nggih semampune saja, eman-eman. Gitu, misalnya hanya punya 2.000 rupiah, tidak masalah. Cuma punya 1.000, tidak masalah. 5.000, tidak masalah. Daripada napa?
tidak sama sekali. Itu prinsip kita sebagai seorang muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kula panjenengan misalkan karena sesuatu dan lain hal, karena mungkin pas tidak ada atau mungkin pas ada tapi untuk kebutuhan lain sehingga tidak bisa memberi seseorang, niku usahakan ketika menolak menika dengan cara yang halus, ampun keras atau dihardik atau mungkin diusir. Jadi misalnya panjenengan ada pengemis atau misalkan peminta-minta nopo pengamen dan lain sebagainya yang meminta ke kita, terus kita niku pas ndak ada niku tafsirannya luas, bisa nggak ada recehan gitu, jane enten tapi beneran recehi. Niku termasuk ndak ada niku. Jadi entennya lembaran merah-merah semua gitu, recehnya ndak ada. Atau ndak ada niku maksudnya memang ada tapi untuk kebutuhan lain yang lebih penting, keluarga kita, istri anak kita. Nopo ada tapi misalkan karena sebab tertentu, misalkan niki kok kayak sing minta-minta niki ndak meyakinkan sebagai orang susah gitu, misalnya orangnya masih sehat walafiat, masih gagah, atau kok minta-minta niki gitu. Sering niku kula dapatkan niku masih gagah perkasa niku, sehat walafiat tapi minta-minta, meminta dan ndak menyampaikan, maksudnya benten ngene lho. Orang yang meminta niku nanti enten sing kasus dibolehkan nggih. Misalnya ngeten. Orang sehat walafiat gagah, dia meminta ke kita niku bisa jadi dibolehkan, Pak. Ketika terjepit, misalipun seseorang dari Solo ke Jakarta, di Jakarta kesasar mau ke rumah saudaranya gitu, terus di Jakarta menika dompetnya hilang, ndak bisa ke rumah saudaranya, mau pulang juga ndak bisa, duitnya ya cuma di dompet niku dan dompetnya hilang. Lah seperti ini niku meminta boleh, Pak, niku dibolehkan syariat meminta seseorang. Pak, minta saya misalkan dompet saya hilang, mau pulang ndak bisa, jujur memang benar seperti itu, niku dibolehkan. Walaupun asalnya memang ndak boleh meminta-minta niku. Nek orang seperti ini boleh. Lah, misalnya kula jenengan mendapatkan model peminta-minta sing boten seperti ini nggih, sehat walafiat, nggih gagah kok meminta-minta. Lah, karena kita ragu, kita tolak. Lah niku usahakan ketika menolak niku dengan cara yang baik, yang halus, yang tetap rahmat nggih. Khawatir menika nanti kalau yang kita tolak menika memang seseorang yang memang dibolehkan meminta, atau mungkin karena kondisinya yang sudah sangat kritis dan darurat gitu, menika nanti kalau kita keras atau sampai menghardik dengan keras niku khawatir itu akan menjadi berbalik ke kula jenengan. Kadang-kadang niku enten tipe ngeten iki. Terus kadang terlalu keras ngeten lho. Napa? Nolake niku terlalu keras. Kadang diusir, sampai diusir ya niku nek bisa ampun dilakukan seperti itu. Nggih, silahkan ditolak, silahkan apa? Ndak diberi, tapi dengan cara yang apa? Yang halus, Pak, yang tetap sopan dan baik. Sebab niki ya nggih ngoten saged, Pak. Pak Susun anu prairiyen kan saged niku gitu. Lagian kula menika kadang ngeten, sehari menika hampir tiap hari, Pak, niku. Hampir tiap hari niku, dan sehari niku kadang 3 kali, kadang 2 kali ngoten. Jam sementen niku pengemis. Dhuwur sithik pengamen. Dhuwur sithik wong dodolan kalender. Niku hampir tiap hari. Nggih kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali niku langganan. Nek pas enten nggih saya beri, tapi nek pas memang niku wau sok kurang srek saya sama orang ini saya menyampaikan prairiyin, libur dulu atau coba tempat lain dulu, Pak.
Iku mau alasan mawon, alasan ora pengen ngeki. Dadi kula wis praise liyane sik ana. Nggih, mboten nglarani ati. Wong kadang niku dikai men napa kaya mboten trima ngoten. Dikai 2000 jek kurang. Tapi enten dikai 2000 niku dongane nggih dawa nggih enten. Kayak 2000 dongane kali sing ngeki niku kepada kita yang memberi niku dawa banget niku. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat walafiat, diparingi rezeki lancar, barokah dunia akhirat ngeten. Waduh. Padahal namung 2000. Lah niku nggih. Lah niki enten hadise, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ngeten, bersabda, "Man nahara sa'ilan naharathul malaikatu yaumal qiyamah." Sapa wongi barang siapa yang menghardik dengan keras, menghardik dengan keras seorang yang meminta, ning sing meminta menika memang dalam kondisi benar-benar terjepit darurat untuk meminta. Boten wong sing hapus-hapus nggih. Nek pun hapus-hapus boten masuk dalam hadis niki. Sing bener-bener butuh, bener-bener kepepet, bener-bener dalam kondisi kritis meminta kula jenengan, tapi dihardik, ditolak tapi dihardik sambil dibentak, sambil diusir. Kadang enten sing malah sampai disiram banyu barang. Ampun iki. Sebab napa kata Rasulullah, naharatul malaikatu yaumal qiyamah. Mungkin enten hari kiamat para malaikat niku akan menghardik orang seperti ini.